kita lihat bahwa bulan Juni kemarin itu kredit perbankan itu kita lihat tumbuh positif 0,4%, padahal 9 bulan sebelumnya itu sempat terkoreksi dan sempat terkontraksi. Nah, selain itu minggu lalu juga Bank Indonesia mengumumkan bahwa mereka menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang tadinya itu 4,1 sampai 5,1, jadinya sekarang 3,5 sampai 4,3. Di sini emang agak turun karena walaupun kita optimis kuartal 2 itu pertumbuhan ekonominya naik, cuma kita lihat kuartal 3 kan dibuka dengan PPKM darurat ya. Jadi mobilitas berkurang, tingkat pembelanjaan juga berkurang, makanya BI di sini cenderung untuk menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Kalau dari sisi global minggu lalu itu kita lihat bahwa imbal treasury-nya US Treasury, yield-nya itu dalam tren turun, Mbak Lina. Jadi minggu lalu itu ada pengumuman terkait klaim pengangguran di US itu tercatat ternyata meningkat di atas ekspektasi. Jadi kalau misalnya yield-nya itu turun, artinya kan harga obligasinya naik ya. Nah, di sini kenapa sih harga obligasinya naik? Itu karena orang-orang di US, masyarakat dan investor itu karena klaim penganggurannya naik, mereka akan cenderung menginvestasikan asetnya ke aset-aset yang lebih lebih aman gitu. Jadi mereka masuk semua ke bond seperti itu. Oke. Itu secara mingguan ya ditutup menguat, walaupun pada akhirnya kita tahu Mbak Lina Jumat itu kan ternyata turun juga ya, ditutupnya di level 6.100, itu turun sekitar tipis 0,58. Di sini saya lihat sih masih ada optimisme ya. Secara kita lihat dia penurunannya juga masih berada di atas level psikologis di atas 6.000. Terus juga sebenarnya minggu lalu IHSG ini sempat break resisten, Mbak Lina, di level resistennya di 6.100 itu hari Kamis. Sebelumnya kan memang ada di fase konsolidasi, cuma akhirnya dia nge-break resisten. Nah, ini juga salah satu optimisme sebenarnya, mungkin bisa dilihat bahwa penurunan hari Jumat ini sebagai bentuk profit taking dari 2 hari sebelumnya mengalami kenaikan. Seperti itu sih. Oke, Mbak Ajeng, aku nih Iya. kepikiran kalau ngomongin profit taking, emang biasanya di weekend menjelang akhir gitu, emang suka profit taking atau gimana sih behavior dari investor? Behavior investor, profit taking ini tergantung dari sebelumnya ya, dan tergantung dari kinerjanya atau sentimennya macam-macam sih. Jadi nggak mesti misalnya mau long weekend terus rame-rame nih HSG pasti minus sebelum long weekend, itu belum tentu sih. Tetap lihat lagi saham apa yang dipegang dan sentimen dari market itu seperti apa, begitu sih Mbak Dina. Benar-benar. Oke, untuk seminggu kemarin top gainnya dari 5 emiten yang besar mungkin ada datanya nggak Mbak Ajeng? Top gainnya di sini saya lihat kalau dari secara percentage ya, untuk 5 terbesarnya itu masih saham-saham yang di sini saham-saham ada Hope, Masa, Kios, Yellow, Globe. Ini saham-saham yang di ke second dan third liner ya. Cuma di sini mungkin saya akan fokuskan ke top value mungkin ya, biar lebih sahamnya lebih liquid gitu, nggak yang second atau third liner. Yang top value di sini ada dari BABP, ada dari BBCA, ada dari Agro, BBRI, dan BRIS. Mostly rata-rata perbankan sih Mbak Dina. Oke, masih di sektor finance ya. Iya, Oke, itu mungkin pengaruh juga dari bumi rate dan tadi ya yang faktor-faktor Mbak Ajeng sebutin juga ya. iya, perbankan ini sebenarnya Termasuk masih didorong, sekarang kan lagi untuk new ekonomi nih lagi marak banget bank digital kan ya. Kemarin ini BABP, Agro itu sempat naik juga nih karena sentimen bank digital. Terus BBCA Oke. minggu kemarin rilis laporan keuangannya juga itu menjadi pendorong kenaikan di minggu lalu sih. Oh gitu, sip nih mantap. Ini review untuk minggu kemarin ya. Wah, Oke. informasinya banyak banget dari Mbak Ajeng. Oke. Untuk minggu ini nih gimana Mbak Ajeng? Itu juga kemarin kan kita sempat mungkin dengar berita ya Mbak Ajeng kalau PPKM darurat itu sampai tanggal 25. Ternyata di semalam itu ada lagi ya informasi masih anget-anget nih. Iya betul. Jadi tadi pagi mungkin banyak juga yang baru baca berita ternyata Pak Presiden kita memberikan perpanjangan ya untuk level 4 sampai 2 Agustus. Ini kira-kira market atau investor ngelihatnya gimana nih Mbak sama informasi tersebut? Oke, saya juga baru banget baca tadi pagi nih berhubung hari ini live, jadi kita sampein informasi yang Kita terupdate ya Mbak belum. Lina. Oke, dari Yes. untuk market minggu ini secara keseluruhan sih kami lihat market akan cenderung trennya bullish ya Mbak. Level kami secara mingguan ini
IHSG itu akan berada pada level 6.000 sampai 6.166. Oke, untuk sentimennya sendiri, seperti kita tahu semalam pemerintah akhirnya memperpanjang PPKM level 4 ini ya hingga 2 Agustus 2020. Nah, sebenarnya kalau kita lihat udah ada 33 kota itu turun dari PPKM level 4 ke level 3. Artinya kan sebenarnya ada perkembangan terkait kasus ini cenderung ke hal yang lebih optimis ya. Nah, kalau kita lihat juga sebenarnya kita nggak bisa lihat dari sekedar hanya PPKM ini di level 4 atau level 3. Menelusur ke dalam lagi, kita mesti lihat dari tren kasus COVID hariannya ini gimana sih tren perkembangannya, apakah cenderung naikkah atau cenderung turunkah gitu. Kalau misalnya, jadi kita udah bisa prediksi nih seminggu ke depan kira-kira pemerintah akan menurunkan atau menaikkan gitu. Kalau misalnya tren dari Senin sampai Jumat ini kasus hariannya turun bahkan bisa mencapai tren kasus 10.000 mungkin sehari, nah itu bisa kita pastikan kemungkinan PPKM akan turun ke level 3. Nah, seperti kita tahu juga kan pemerintah kan berjanji ya, kalau misalnya PPKM turun ke level 3, itu yang paling kita tunggu-tunggu nih, mall itu bisa dibuka akhirnya, bisa beroperasi hingga pukul 5 sore. Nah, itu juga salah satu pendorong untuk kalau minggu ini kita lihat tren kasus hariannya menurun, itu bisa salah satu jadi sentimen yang positif untuk emiten-emiten di bidang retail, pengelola mall, konstruksi juga. Nah, kita bisa lihat untuk minggu ini. Nah, sentimen terupdate-nya itu datang dari laporan keuangan Mbak Lina. Jadi minggu-minggu kemarin itu kan sudah banyak ya laporan-laporan keuangan yang rilis. Nah, kita lihat minggu-minggu ini hingga Agustus mungkin itu akan banyak laporan-laporan keuangan rilis, itu bisa jadi salah satu faktor penentu juga apakah si investor akan masuk ke saham mana nih kira-kira yang kinerjanya semester 1 kemarin bagus seperti itu. Kita lihat kemarin kan ada BBCA ya. BBCA itu kinerjanya bagus kan Mbak, pendapatan dan labanya naik. Sementara di satu sisi dari Unilever itu ternyata mengalami penurunan dari laba dan pendapatan seperti itu. Jadi menyebutkan ini kayaknya juga termasuk yang emiten banyak ditanya juga nih Mbak Ajeng tentang Unilever dan BBCA ya. Sudah rilis dan termasuk juga yang ditunggu-tunggu nih sama investor untuk laporan kuartal yang kuartal 2 gitu ya. Nah, kalau misalkan dari NH Korindo-nya sih kira-kira untuk yang short term ya, untuk 1 minggu kayak swing gini, kira-kira ada rekomendasi nggak Mbak? Kalau untuk 1 minggu ini kita lihat dari grafiknya ya, kita itu rekomendasikan ada 3 sektor Mbak Lina, ada dari finance, infrastruktur, dan energi untuk seminggu ini. Oke, ada 3 sektor ya. Sip. Ini salah satu juga nanti mungkin kita akan breakdown di belakang sambil kita baca-baca pertanyaan ya Mbak Ajeng ya. Boleh Mbak Lina, silakan. Ya, asik. Iya, oke, ini ada juga nih sambil kita selingin ya dari beberapa pertanyaan yang udah masuk juga. Ini sebentar, ada dari Andriana Rumintang, bagaimana pengaruh PPKM level 4 ke emiten saham konsumer dan finance nih Mbak? Ini bisa langsung saya jawab Mbak Lina? Boleh ya? Boleh. Oke, boleh. Boleh dong. Kalau misalnya ke consumer ini ya, PPKM, kita lihat dari penerapan PPKM ini kan udah setahun ya berjalan ya. Consumer kalau kita lihat sebenarnya secara kalau kita lihat dari investor-investor biasa itu kan lihatnya wah masih banyak nih orang beli nih gitu kan, kebutuhan sehari-hari otomatis masih kepake. Cuma kalau kita menilik lagi sebenarnya kayak Unilever, ICBP atau misalnya apa ya konsumer yang lain ya, Sido seperti itu. Dia masih terjual, masih bagus kinerjanya, cuma demand-nya ini berkurang. Kenapa? Karena mobilitas manusia pun menurun kan sekarang. Jadi kalau untuk trennya selama PPKM ini kami lihat consumer good bergeraknya tidak terlalu kuat sih. Masih akan terbatas pergerakannya kalau PPKM ini masih terus diberlakukan kalau untuk consumer sendiri. Karena demand-nya kan sebenarnya nggak cuma dari retail ya Mbak, kayak misalnya Unilever ini contohnya. Dia kan supply makanannya itu kan nggak cuma ke retail, nggak cuma ke rumah-rumah, tapi juga ke hotel, tapi juga ke pabrik-pabrik misalnya seperti itu. Jadi justru partai besarnya ini yang sekarang lagi di hold dulu nih bisnisnya. Nah itu mempengaruhi juga ke bisnis-bisnis emiten di consumer good. Selanjutnya tadi apa Mbak? Selain consumer good, finance ya? Finance ya? Finance ya. Oh iya finance. Kalau finance kami lihat untuk jangka panjang ini finance sebenarnya masih akan tumbuh ya. Dia kan termasuk salah satu
sektor yang Ya. defensif ya, apalagi kalau misalnya finance dan pilih saham-saham yang memang bagus, BUMN atau misalnya BBCA seperti itu. Cuma kita agak cenderung concern Oke. finance-nya dipilih saham banknya yang mana nih gitu. Kalau saham-saham perbankan yang bank-bank kecil, bank-bank second liner atau bank buku 2 atau buku 3, nah itu perlu diperhatikan lagi fundamental dan pergerakan sahamnya sendiri sih. Oke, Mm-mm. berarti kalau untuk konsumen, kalau ada berita selain PPKM, mungkin apa ya, optimisme dari vaksinasi juga itu jadi sentimen yang positif ya Mbak Ajeng. Vaksina Semakin banyak gitu penyelenggaraan vaksinasi itu akan berdampak positif tentunya ya. Oh iya jelas Mbak. Vaksinasi ini penyelenggaraannya makin banyak kan, kita kan menuju herd immunity ya Mbak Lina, 70% populasi kalau misalnya berhasil menyentuh 70% kita akan menuju herd immunity yang artinya kasus-kasus akan semakin sedikit dan kalaupun terkonfirmasi positif kemungkinan untuk tingkat kematiannya itu kan akan cenderung turun. Nah, jadi sekarang selain Benar-benar. meningkatkan tracing, kita juga meningkatkan vaksinasi ini sendiri. Yes, pokoknya Mm-mm. masih optimis lah ya, kita semoga juga Iya, iya, ada semoga. terus perbaikan lah ya, Iya betul. penurunan ya dari tingkat rumah sakit juga kan kayaknya semakin Iya. menurun ya. Hopefully sih Mm-mm. di Bandung juga ada penurunan lah gitu. Jadi Iya, iya. tetap optimis sih untuk investor juga ya, karena kita Iya. juga sama-sama Mm-mm. nih gitu ya Bed of untuk money sirat terus betul. memperbaiki dan semangat juga. Iya, Oke, ini ada pertanyaan nih Mbak Ajeng. Yang pertama nih katanya pagi. pagi. RI infonya mau bikin laptop merah putih nih. Ada emiten terkait nggak ya di dan gimana pendapatnya nih? Ini kayaknya up to date banget. Wah, ini Ada nggak laku? laptop merah putih ini menarik nih. Karena kalau kita lihat kan kemarin ada satu emiten tertentu yang dikaitkan dengan laptop merah putih ini ya. Itu emitennya Ya, kalau saya nggak salah namanya JRX. Nah, sekarang kemarin JYX. iya JRX itu Zirexindo Mandiri Buana. Kemarin pas wacana Oke. ini dikeluarin ya Mbak, kalau kita lihat di sini, dia sahamnya itu langsung melejit, langsung naik hari Jumat kemarin. Nah, sekarang juga ternyata masih melanjutkan penguatan hampir arah di 24 Oke, eh, ya. 6,8% ternyata. Nah, kalau kita lihat Oke. di sini kan pemerintah memang selain menuju digitalisasi, ternyata juga pemerintah ini ingin memanfaatkan sumber-sumber teknologi atau sumber daya lain ini dari Indonesia sendiri. Makanya mereka mengambil si emiten Zirexindo ini dibandingkan dengan mereka ambil kayak misalnya produk-produk dari luar negeri seperti itu. Ini sentimen yang baik sih menurut saya, cuma kalau bisa Oke. sebagai smart investor kita jangan cuma ikut berdasarkan sentimen, tapi kita lihat lagi nih apakah perusahaan ini secara fundamental baik atau tidak gitu. Takutnya kalau hanya ikut sentimen, Nah, dia naiknya sehari dua hari kita ambil di atas, ternyata besoknya turun kan sayang juga gitu. oke. Oke, menurut Mbak Ajeng nih, kalau misalkan untuk trader mungkin kira-kira bisa masuk di mana, tapi kalau secara untuk investor yang pakai fundamental lebih banyak, kira-kira masuknya kapan atau di mana atau di harga berapa deh Mbak? Jadi mungkin ada pilihan kalau trader, apakah sudah worth it untuk masuk, apa udah kemahalan gitu karena dari kemarin rally Oke, terus nih gara-gara sentimen itu, atau untuk ya. investor wait and see dulu atau seperti apa Mbak sarannya? Untuk saham ini ya Mbak, khususnya saham ini ya. Iya Oke. benar. Kalau kita lihat di sini dia sebentar. Oh, ini Bentar ya. dia sudah Ini hampir menyentuh level tertingginya sih Mbak kalau untuk masuk berdasarkan based on harganya berapa sentiment. Mbak Ajeng? Sekarang ZTRX ini 2790. Sementara dia di Udah 7,90. resistennya paling tinggi itu masih di 860 sih. Hari ini dia sempat nyentuh ke Oke. 900, berarti udah nge-break resistennya. Sebenarnya ini agak cenderung riskan ya kalau apalagi kita masuknya berdasarkan sentimen. Saya rasa sih bisa dialihkan ke yang lain dulu atau kita tunggu dulu sampai dia Oke. koreksi dan benar-benar ini kejadian. Oke. Soalnya setahu saya kemarin Mbak Rina ini dari pemerintah masih wacana ya, jadi belum menggolkan Oke. program Final ini. gitu ya. Mm-mm.
Sip nih. Semoga pendapatnya dari Mbak Ajeng terus juga masukannya juga bermanfaat nih ya. Iya, betul. Oke, next ya Mbak Ajeng ke question yang kedua nih dari Heri 85. Halo Mbak Ajeng, ingin bertanya nih bagaimana nih dengan IHSG di tengah munculnya pemeriksaan yang menyebutkan bahwa saat ini Indonesia menjadi epicentrum di tengah penyebaran COVID, Mbak. Nah, IHSG-nya nih gimana nih dampaknya, Mbak? Oke, epicentrum tuh gantiin India berarti ya. Kemarin kan sempat India ya Mbak yang menjadi epicentrumnya. Iya. Kalau kita lihat dengan masuknya varian Delta dan kita juga sudah mencapai rekor tertinggi kan kasusnya kemarin udah 56 sampai hampir menyentuh angka 6.000 dan IHSG tuh sampai sekarang masih bertengger di atas 6.000 gitu. Jadi kita lihat sih untuk pelemahan IHSG-nya udah cukup di tahun lalu sih. Kita kan IHSG market ini kita forward looking ya Mbak Lina. Jadi walaupun sekarang mungkin kasusnya lagi banyak atau tingkat kematiannya tinggi, cuma dari vaksinasi dengan adanya tahun ini ada vaksinasi dan pemerintah mengupayakan aksi-aksi seperti bantuan sosial dan PPKM yang diperketat. Kita lihat secara forward lookingnya IHSG masih akan tumbuh gitu, ekonomi kita pasti akan pulih seperti itu sih. Oke. Hopefully ya, optimis itu penting banget ya. Betul. Sebagai investor kita harus melihat ke depan nih Mbak Lina. Kira-kira pemulihannya akan seperti apa sih? Ya, maju lebih panjang, benar banget. Sip, oke. Ini next nih ada pertanyaan dari @eric_ari. Gimana sih sentimen CPO Pak Ajeng dengan harga emiten di CPO? Kok nggak berbarengan ya? Apakah ada perbedaan dengan yang lain? Atau gimana nih? CPO komoditi ini menarik ya Mbak Lina. Bukan hanya CPO sih sebenarnya. Dari batu bara sendiri pun, batu bara dan CPO itu harganya sudah naik dari awal tahun ini sepertinya. Cuma sahamnya kenapa nggak ikut gerak gitu? Padahal harganya sudah gerak. Banyak banget kemarin saya dengar pertanyaan seperti itu ya. Di sini sih kita lihat mungkin kalau saya bisa bilang memang ada momentumnya saham-saham CPO dan komoditi ini akan bergerak, jadi ditunggu aja gitu. Kemarin juga akhirnya kan pada akhirnya seperti saham-saham batubara itu bergerak juga, setahu saya seminggu kemarin tuh mengalami pergerakan juga, CPO juga. Jadi kalau misalnya untuk trading jangka menengah mungkin ya itu mungkin bisa dicicil dari sekarang yang untuk CPO dan komoditinya sendiri. Bisa dicicil sekarang. Iya. Mbak Ajeng kalau nunggu jawabannya udah ditunggu aja gitu. Berarti kita lebih banyak pakai teknikal ya. Kenapa Mbak Lina? Ada ini nggak alert atau sinyal-sinyal secara teknikal kira-kira momentumnya itu kapan gitu? Oh, kalau komoditi mungkin bisa dari teknikal ini sendiri. Kalau misalnya hari ini ternyata CPO naik misalnya, cuma kita pengen beli sahamnya kok dia nggak naik gitu. Mungkin bisa lihat lebih dalam, kita lihat dari posisi teknikalnya nih, kira-kira dari segi trennya kah, dari patternnya sudah memungkinkan untuk masuk atau belum, seperti itu sih. Bisa dari teknikal kalau untuk momentum masuknya. Sip, mantap banget. Oke, jadi mulai kita teknikalnya. Mungkin nanti di closing ya Mbak Ajeng bisa kasih bocoran-bocoran kira-kira timingnya di mana atau ketika harganya berapa bisa waktunya tuh time to buy gitu ya Mbak. Boleh. Ini kan sempat IHSG kita menyentuh di level resisten 6.100 pekan lalu Mbak. Ya. Nah, kira-kira momentum ini jadi momentum IHSG untuk tumbuh sampai akhir tahun nggak Mbak? Wah. Bagus pertanyaannya Mbak Lina, ini forward looking banget ya dilihatnya akhir tahun langsung. Oke, kalau dari NH Korindo sendiri, kita estimasi proyeksi kita hingga akhir tahun ya IHSG itu bisa menyentuh ke level 6.700 ya. Berarti kan kita cukup optimis bahwa IHSG ini akan bisa mencapai angka tersebut. Cuma kalau dilihat secara jangka pendek atau jangka menengah, kita lihat kemarin IHSG mampu nge-break resisten dan sekarang ternyata IHSG masih bergerak hijau ya, di zona hijau. Kita optimis sih, kami dari NH Korindo optimis bahwa IHSG bisa rebound hari ini dan minggu ini. Oke. Iya, aku lihat ini sekarang udah mulai jam 10:30 ya Mbak. IHSG tadi sempat turun sedikit ya, tapi sekarang udah naik lagi ya Mbak Ajeng ya. Masih bertengger di zona hijau ya Mbak sekarang. Masih kuat nih ternyata. Oke, aku sebenarnya agak worry nih waktu tadi baca berita ya, perpanjang sampai 2 Agustus sih investor kira-kira gimana ya keputusan investasi.
Cuma Ternyata ternyata mungkin gimana Mbak? iya, Lihat hijau ini. cuma ternyata kan kalau kita lihat dari respon market ya, berarti investor-investor ini kan Iya, kayak sudah bisa memperkirakan gitu, lihat dari tren kasus harian yang masih tinggi, walaupun turun tapi kan masih ada di angka di atas 3 ribuan ya Mbak Lina. Investor ini sudah bisa memperkirakan bahwa PPKM ini akan diteruskan sampai level 4. Jadi saya lihat sih respon pasar iya. tidak panik sih ya, nggak ada yang panik gitu. Apa nih kayak Jadi dulu tahun ya kemarin ya? karena kita bisa lihat keputusan pemerintah selama seminggu ke depan itu bisa dilihat dari kasus hariannya seperti apa gitu. Jadi udah bisa memprediksi duluan nih Iya. kita. Nah, tapi ini pertanyaannya masih ngomongin PPKM sih, tapi pertanyaannya adalah dibalik nih, sektor apa yang harus dihindari selama masa pandemi, Mbak Ajeng? Pinter ya, sektor apa yang harus dihindari. Oke, kalau sektor yang harus dihindari, mungkin di sini kalau secara keseluruhan mungkin kita hold dulu untuk ke retail ya. Retail Oke, itu karena kan sekarang kan dari mall sendiri kan masih ditutup ya, masih di hold ya, belum tutup buka. ya. Jadi untuk retail Ada semacam S vaksin. Hardware atau Era itu kan kinerja kuartal 3 ini dikasih tantangan nih masukin kuartal 3. Jadi mungkin kita bisa hold dulu dari pergerakan sahamnya pun sepertinya cenderung terbatas ya dari retail. Lalu untuk yang kita hold dulu mungkin bisa dari konstruksi ya. Oke, Konstruksi selain sebentar. retail, Oke, konstruksi juga sampai PPKM ini benar-benar diselesaikan ya dan tren kasus COVID itu belum belum naik signifikan, mungkin konstruksi kita masih cenderung watch dulu ya, atau mungkin kalau misalnya bisa untuk jangka pendek, jangka menengah bisa lihat momentumnya dari chart itu bisa masuk di mana seperti itu. Terus oke. untuk yang dihindari mungkin itu aja ya, Mbak Lina. Masih banyak Dua kok sektor itu yang ya. bagus gitu. Jangan takut untuk investasi di pasar modal. Sip. Ini juga mungkin nih apa bisa menjawab pertanyaan dari Mas Bro underscore Budi Dorhemi katanya nih. Ini Aris atau bukan ya? Bukan ya. Sebagai pemula katanya Mbak Ajeng, Iya. apa sih yang harus kita lakukan saat market turun? Kayaknya ini masuk newbie nih Mbak Ajeng. Kira-kira gimana nih kalau pas baru newbie masuk ternyata mungkin pas lagi turun dia belum terbiasa sama karakteristik di pasar modal atau saham itu sendiri. Nah, ada masukan advice-nya nggak kalau apa yang harus dilakukan ketika ngelihat market turun gitu Mbak Oke, Ajeng? ini posisinya dia udah punya sahamnya atau belum punya sahamnya, Mbak Lina? Di sini sih cuma disebutin pemula aja sih Mbak Ajeng, Oh, oke. nggak disebutin emitennya sahamnya apa ya. Kalau misalnya sebagai pemula, kalau misalnya kita lihat market sedang turun, di posisi dia belum punya sahamnya nih ya, Mbak Lina. Oke, kalau untuk Oke. pemula ini kan pertama dia harus tahu dulu ya investasinya dia untuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang. Satu, kalau misalnya untuk jangka panjang berarti tinggal lihat nih kalau misalnya market merah dan dia udah tahu dia mau beli saham apa yang bagus secara fundamental ya pastinya. Justru bagus market merah. Kita lihat lagi nih dari saham yang mau dia beli merah juga atau enggak posisinya, kan sekarang sering ya market merah tapi saham-sahamnya hijau. Nah, kita lihat dari Oke. sahamnya apakah saham yang ia tuju, saham yang ia pengen beli ini lagi terkoreksi atau enggak gitu. Kalau lagi terkoreksi justru harus dibangun, dia harus masuk saat itu juga gitu. Jangan takut karena dia bisa dapat harga lebih murah dengan fundamental yang baik di saham itu. Tapi kalau misalnya dia pemula nih, udah terlanjur beli sahamnya, tapi misalnya ternyata marketnya turun atau sahamnya merah gitu. Nah, kalau misalnya seperti itu, tetap balik lagi ke basicnya, jangka waktu investasinya seperti apa. Kalau misalnya jangka waktu investasinya jangka panjang, harusnya di momen harga sahamnya turun dia bisa manfaatkan untuk averaging down, dia masukin lagi modalnya ke situ biar nanti dia dapat return yang lebih tinggi. Tapi kalau misalnya dia investor pemula tapi dia jangka pendek atau jangka menengah, nah dia harus menetapkan cut loss, itu yang paling penting. Jadi harus disiplin cut loss. Kalau misalnya dia jangka pendek terutama ya, dia harus disiplin cut lossnya di berapa nih misalnya, walaupun fundamental bagus, tapi dia menetapkan dia mau trading jangka pendek aja. Nah itu cut loss harus penting sih Mbak. Manajemen Nah time-nya ya, harus ini penting. ngomongin cut loss, ngomongin average down gitu ya. Ini juga mungkin menjawab tadi ya pertanyaan dari beberapa followers juga yang nonton kita nih Mbak Ajeng. Ada beberapa yang nanya nih, kalau cut loss nih katanya bingung nih mau cut loss atau enggak nih gitu ya. Karena mungkin tadi juga masih bingung nih Mbak Ajeng, cut lossnya kapan ya. Nah itu juga Mbak Ajeng udah kasih tips
juga, jadi memang kita semua, mungkin tiap orang beda-beda ya, Iya. target untuk cut loss itu berapa persen ya Mbak Betul, Ajeng. betul, Nah itu betul. juga mungkin menjawab ya pertanyaan dari Meute sama dari Monica juga nih, Iya, yang iya, tanya iya. kira-kira kapan atau menentukan cut loss itu sendiri. Nah ini juga mungkin tadi sempat nanya juga atau kita ngebahas juga tentang UNVR ya Mbak Ajeng yang Iya. terus turun. Kebetulan nih saya juga dia bilang bingung mau cut loss juga, dan untuk saham sektor farmasi gimana prospeknya nih Mbak Ajeng? Oke. Eh, farmasi ya Mbak Lina berarti ya. Farmasi ini kan kita lihat kalau Farmasi. kalau kita breakdown lagi, farmasi ini kan terdiri dari dua lagi nih. Healthcare, ada yang farmasi itu, ada yang obat, ada yang satu lagi itu rumah sakit. Ini healthcare itu ada yang obat, ada yang rumah sakit. Nah, kalau kita lihat di sini, Oke. kalau misalnya farmasi, itu kita memang rekomendasinya itu Kalbe Farma, Mbak. Kita rekomendasikan Kalbe Farma. Itu sekarang masih cenderung murah sahamnya, jadi kita rekomendasikan Kalbe Farma. Kalau misalnya rumah sakit, kita lihat kalau dari sektor rumah sakit ini, gimana ya, sebenarnya agak bingung juga sih, karena dengan tingginya kasus, itu rumah sakit ini diuntungkan. Jadi kita bingung ya, nggak pengen kasusnya tinggi, tapi di sisi lain kita lihat dari emitennya diuntungkan, seperti itu kan. Tapi saya bisa lihat, terus untuk kedepannya dari rumah sakit ini, kalau misalnya pun kasusnya nggak tinggi, kita lihat rumah sakit masih akan masih akan bagus sih Mbak untuk kedepannya, karena kan beberapa orang juga yang nggak COVID nih udah ketahan nih, mungkin udah setahun atau udah hampir 2 tahun dia nggak ke rumah sakit atau nggak berani ke rumah sakit. Soon kalau misalnya pandemi sudah mulai reda, itu kan orang-orang sudah mulai ini udah mulai berani ke rumah sakit untuk check up kah, untuk periksa kah, untuk kontrol kah, seperti itu. Jadi jangan takut untuk investor jangka panjang, kalau mau ambil emiten rumah sakit juga nggak masalah sih. Seperti itu Mbak Lina. Oke, aku spesifik sedikit Mbak Ajeng, boleh nggak kasih bocoran emitennya apa? Kira-kira kalau time to buy itu di harga berapa nih? Mungkin dari Enakorindo bisa kasih rekomendasi mungkin ya. Kalau kami dari farmasi itu rekomendasikannya KLBF Mbak. Kalau untuk rumah sakit kami rekomendasikannya Mika. Seperti itu. Ada harganya nggak Mbak? Target price-nya kira-kira atau gimana? Target price-nya ada, sebentar saya cek nih. Harus spesifik ya Mbak ya, biar nggak asal masuk nih. Kalau untuk lebih spesifik mungkin lebih hemat buat investor yang nonton kita. Kalau untuk KLBF di sini secara jangka panjang ya Mbak, secara valuasinya kita bisa target price-nya itu di 1.750. Sementara untuk Mika, target price kita itu di 3.250. Jadi range harganya sebenarnya masih cukup panjang ya, untuk jangka panjang masih oke sih. Oke, nah kalau untuk cukup agak panjang ini jangan ini ya, biasanya dikasih rekomendasi emiten sama harga, baru 1 hari udah langsung ini kok belum segini, belum 3.000 atau belum target price. Nah ini ngomongin ya Mbak Ajeng udah kasih tahu ini untuk long term, jadi untuk jangka panjang, bukan nanya lagi lu belum begini kan. Nah ini juga perlu proses dan waktu ya Mbak Ajeng. Iya benar. Saham prospek Bukalapak katanya Mbak Ajeng, punya informasi gimana nih tentang Bukalapak? Teman retail sedikit banget katanya gitu. Mungkin bisa ditanya dulu nih Bapak dapat atau enggak nih fix yang allotment-nya kemarin ya. Kemarin sudah diumumkan, beberapa underwriter-nya sudah mengumumkan bahwa fix allotment-nya sudah dapat atau enggak gitu ya. Oke, dari Bukalapak kita asumsikan bahwa Bapak yang bertanya ini belum dapat fix allotment-nya ya, jadi dia pingin masuk mungkin pas di pasar regulernya. Kita lihat Bukalapak ini booming banget ya Mbak Lina. Kemarin ternyata pembelinya itu oversubscribe 4 kali, padahal dari Bukalapak dia ingin nyaring uangnya hanya 21,9 triliun kalau nggak salah, cuma oversubscribe-nya sampai 4 kali kan, berarti ya sedang banyak banget peminatnya gitu. Saya rasa sih kalau misalnya sebagai investor ingin masuk nanti ya pas dia sudah IPO, itu nggak masalah sih ya kalau dia melihat tren kedepannya bahwa saham-saham teknologi, basis teknologi ini kedepannya masih akan bagus gitu. Walaupun ya yang mesti kita garis bawahi bahwa sebenarnya kan ada rumor ya, Bukalapak nih belum untung nih, masih rugi gitu. Di prospektusnya Bukalapak sendiri dia menyatakan bahwa untuk beberapa tahun ke depan mungkin tidak bisa membagikan dividen, karena memang dari kinerjanya emiten-emiten seperti Bukalapak ini
masih akan cenderung mengalami kerugian gitu. Jadi takutnya kan orang mikirnya investor investasi dia ngincarnya kan dividen ya Mbak Lina. Cuma yang perlu Ya, digarisbawahi bahwa dividen hunter ya. iya, bahwa si Bukalapak ini untuk beberapa tahun ke depan kemungkinan dia tidak akan membagikan dividen. Jadi jika ada investor Oke, ingin masuk ke Bukalapak pas setelah IPO, mungkin itu bisa dilihat dari kita bisa ambilnya capital gain. Jadi dilihat oke. pergerakan sahamnya naik turunnya, bisa lihat untuk teknikal mungkin masih agak minim ya karena teknikal kan kita butuh historical. Mungkin bisa dilihat Hmm. dari volumenya kah atau pihak manakah yang beli, bisa dilihat seperti itu sih. Oke, jadi intinya memang harus baca detail tentang Iya. prospektus nih. Kalau yang dividen hunter, dia udah kasih ya informasinya tidak Mm-mm. memberikan dividen karena Dividen memang betul, baru juga gitu ya. Nah ini betul. juga informasi yang penting juga nih dari Mbak Ajeng. Semoga bermanfaat ya. Nah Iya. ini next nih Mbak Ajeng, banyak banget pertanyaannya Nggak nih. apa-apa. Pagi-pagi Kita coba ngobrol. jawab ya, semoga waktunya masih Oke. ini. Ini next lebih apa ya spesifik sih Mbak Jem. Ada apa nih dengan saham WSBP dan BWPT? Ada notif di aplikasi katanya atau mungkin informasi nih. Ada informasi apa Mbak? Menurut Mbak mungkin ada di WSBP sama BWPT. WSBP. Ini termasuk memang sektornya mungkin infrastruktur ya Mbak. Jadi mungkin belum terlalu rally ya. Oke, kalau Ada WSBP ini informasi. Waskita Beton ya, dia masuknya ke Ya, infrastruktur ya. Infrastruktur cenderungnya konstruksi. Kalau konstruksi naik, biasanya ini kan anak perusahaannya Waskita ya, dia cenderung akan mengikuti ya, dari induknya. Mungkin yang ditanyain oke. kenapa sampai sekarang masih turun kali ya Mbak Lina ya? Kayaknya seperti itu memang pengaruh dari tahun kemarin. Saya rasa di sini nggak disebutin sih apa harga dia berapa waktu beli atau punya gitu ya. Cuman mungkin ngelihat sektornya kayaknya memang kena dampak ya Bajeng. Hmm, kalau WSBP ini kan dia anak usahanya dari Waskita ya, jadi mungkin kita bisa Ya, mirroring ke induknya. Waskita ini sendiri kemarin sempat sempat naik Mbak infrastruktur ya, pas kasus COVID-nya oke. mulai mulai berkurang banyak, itu infrastruktur sempat sempat naik nih. Cuma sekarang saya lihat sih mulai koreksi lagi, jadi untuk jangka pendek sebulanan ini sih mungkin bisa wait and see dulu ya atau kita bisa ngambil harga bawah, bisa bottom fishing di harga bawah karena sebenarnya konstruksi ini kita optimis kuartal 3 dan kuartal 4 ini justru akan tumbuh Mbak. Memang biasanya kalau konstruksi itu dia agak agresif nih di kuartal 3 dan kuartal 4 sih. Jadi nggak apa-apa Kak. Oh, oke. Mungkin kalau memang sudah punya nggak apa-apa di hold dulu atau ditambah lagi posisinya bottom fishing di bawah seperti itu. Oke, ini tipsnya nih ya Mbak Milea, semoga bermanfaat juga nih. Oke, ini menarik juga nih, kita mulai masuk ke yang lain ya. Saham teknologi Mbak, melihat banyaknya orang yang sudah bertambah ya, kayaknya WFH, WFO, work Iya. from home. Ini gimana nih untuk saham-saham teknologi? Teknologi ini saya pernah baca kemarin beberapa investor sekarang itu dibagi ke dua era ya Mbak, ada new economy, ada old economy seperti itu. Jadi yang teknologi ini orang-orang yang cenderung yang berpandangan new ekonomi ini melihat bahwa sektor-sektor seperti sektor teknologi ini kedepannya akan bagus gitu, akan agresif gitu untuk kedepannya. Jadi dan kita sambung lagi Oke, ke PPKM seperti sekarang ya kan orang-orang di rumah cenderung butuh teknologi lebih untuk memfasilitasi pekerjaannya, untuk memfasilitasi sekolah gitu. Anaknya misalnya anak-anak sekolah yang sebelumnya mereka nggak butuh laptop, mereka hanya perlu datang ke sekolah. Sekarang di rumah mereka butuh laptop, butuh jaringan internet ya kan. Jadi teknologi secara keseluruhan kedepannya akan cukup digandrungi sih Mbak. Jadi kalau misalnya mau masuk ke sektor teknologi, satu tetap perhatikan dari segi fundamentalnya perusahaannya seperti apa, bisnisnya seperti apa, karena kalau kita lihat sebenarnya teknologi dari sektor kita ini bermacam-macam ya Mbak. Jadi dia ada yang iya. penjual hardware, ada yang penjual hardware, ada yang penjual layanan seperti itu, ada yang penjual apa ini seperti MCAS kayak gitu kan. Jadi nggak pure yang teknologi seperti di market US gitu. Nah, Bukalapak masuk ini menjadi satu-satunya saham yang memang benar-benar teknologi gitu yang membuat layanan, yang membuat sistem teknologi seperti itu. Jadi Iya. kita mesti lihat tren ke depannya perusahaan ini akan berkembang seperti apa gitu sih kalau misalnya mau masuk sektor teknologi.
Dan apa keuntungannya ketika kita beli emiten yang masuk ke LQ45 Mbak Ajeng? Keuntungan masuk, oh sebentar lagi kan akan ini ya, LQ45 kan itu 6 bulanan ya, sebentar lagi kayaknya Ya, LQ45 akan berganti ya gitu. Keuntungannya adalah saham-saham LQ45 ini udah pasti yang seperti kita tahu blue chip ya, cenderung blue chip dan liquid gitu. Untungnya apa kalau misalnya kita investor jangka panjang, kita kebetulan kita beli di posisi dia harga sahamnya lagi tinggi nih. Nah, kalau misalnya kita ambil di LQ45, kalau kita investasi jangka panjang di saham blue chip, ya kita nggak perlu takut saham itu akan kemana-mana gitu. Toh liquid juga sahamnya kita bisa jual kapan aja seperti itu. Untuk di LQ45, intinya sih liquid sih mbak sahamnya, dan udah pasti sahamnya bagus gitu, sahamnya baik. Oke, liquid ini penting banget juga ya untuk Iya. menangkal gitu. Jadi kalau mau jual barang juga ada gitu ya di Iya betul. pasar dan banyak banget.